makanya saling barenggai sampai pengen diajeni ya jeno wong kuwi sampai nek pengen diajeni sampai ngajeni awake sampai sendiri bisa. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh Pancasila se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya seluruh pulau saking PSJT. Halo, ketemu lagi di channel Bandika 22. Pada malam hari ini Nur, cuacanya hujan, oke, lihat, oke, cuacanya hujan dan ngapasi adik-adik juga latihan. Dan alhamdulillahnya dari pendopo yang kemarin direhab dan sudah bisa dipakai adik-adik di sana, oke, tidak dihijrah lagi. Masih ketampon saiki loh. Ketampon. Nggih, yang penting sudah hujanan dan sekarang adik-adik masih belajar menghafal transjurus atau materi. Gitu. Nggih. Dan kali ini adik-adik latihan terakhir. Maksudnya latihan terakhir itu kan ini kan saya buat video ini di bulan Ramadan, di bulan puasa, dan besok lusa sudah lebaran. Jadinya adik-adik latihannya ini terakhir, ntar masuk lagi kalau setelah habis lebaran kayak gitu. Oke. Dan sudah handalnya sudah putih, dan mudah-mudahan untuk siswa yang sudah menjalani ke tingkat putih diperbanyak belajarnya, diperbanyak semangatnya, pokoknya tetap semangat sampai semuanya khusus adik-adik sedikit lagi akan tamat menjadi siswa PSJT. Dan selanjutnya juga sampean harus mengabdi atau harus lebih latihan lagi, terutama dengan melatih adik-adik di rayonnya masing-masing kayak gitu. Oke, pokoknya jangan lupa dari ajaran Eza terakhir, pokoknya jangan sampai lupa lur. Oke, khusus adik-adik calon warga, sampai masih punya tanggungan lagi melatih adik-adik pegawai sampai lagi. Oke, biar tidak lupa ajaran Eza, biar tidak lupa sampean kayak gitu. Makanya semaksimal mungkin, sebisa mungkin harus bisa melatih adik-adik pegawai sampean agar tidak lupa dari ajaran-ajaran juga yang sampai dapat ketika masih siswa. Nah gitu. Bentar dulu, nyantai aja ya, biasa. Dan gini loh, saya sedikit klarifikasi nih. Kemarin ada komentar, ya nggak tahu lah, biasalah akun-akun kayak gitu mengomentari video dari adik-adik daripada pengambilan sabuk di kuburan kemarin. Yeah. Itu juga ya gimana ya kalau bilang juga sedulur kita semuanya, tapi nggak saya sebutkan. Terus dan alhamdulillahnya sudah baik-baik saja. Saya minta kontaknya, saya hubungi, dan alhamdulillahnya sudah saling memaafkan. Ya gimana ya, kan dulu kalau setiap organisasi kan punya tes mental atau melatih adik-adik melatih mental adik-adik dengan cara tersendiri kan, setiap organisasi pasca. Nah kayak gitu. Nah gini, kemarin ada komen siswanya aneh, terus pelatihnya juga aneh kayak gitu lah. Saya tersinggung loh.
Dan alhamdulillahnya komenannya belum ramai, baru beberapa orang aja yang komentar kemarin. Terus saya hapus komentarnya, saya selidiki, ketemu akhirnya. Ya gimana ya, membaca komentar itu di hati saya, di mata saya itu pegel loh, pegel tenan kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sudah saling maafkan dan sudah tidak ada masalah apa-apa. Dia tuh nganggapnya dari organisasi lain itu juga ada kayak gitu, pengambilan tes sabuk ya juga di kuburan, pengasahan pun juga di kuburan. Itu tapi dari organisasi lain loh. Nah itu anggapnya dia disamakan secara hati terakhir itu kayak gitu. Iya bener. Kalau pengambilan sabuk itu namanya tes mental, itu pun sudah waktu lama, zaman-zamannya ya kamas kita melatih atau mengetes mental sisanya kan kayak gitu. Gitu. Di kuburan, di makom kan uji nyali tes mental kayak gitu, melatih adik-adik biar mentalnya lebih kuat lagi. Tapi anggapnya dia itu aneh kok kayak gini, katanya di kabarnya dia tidak ada kayak gitu ya. Terus saya urusi, saya kontak maksudnya gimana ya, terus dia jelaskan di organisasi saya itu ada mas, katanya kayak gitu. Itu ya tes sabuk di kuburan, pengesan juga di kuburan. Nah terus niatnya berbeda juga, itu malah melenceng lebih jauh lagi loh niatnya. Dari gimana ya, dari organisasi itulah, maksudnya di tempat kayak gitu kok dibuat kayak gitu, tempat sakral kok dibuat kayak gitu, kan makanan tempat orang yang sudah tidak ada, nah, yang kita hormati ya, tapi kok dibuat tempat kayak gitu. Nah terus gini mas, kalau tes mental saya bilang, kalau tes mental eja terapi ya kayak gitu, itu dari lama, sudah lama, dari mbah-mbah atau dari luar kita PDT yang sudah dahulu mengatas siswanya adik-adiknya kan yang gitu di kuburan. Ya ternyata satu niatnya, ini loh niatnya kayak gitu. Kita melatih adik-adik, jerih payah kita melatih adik-adik ya kita teskan di tes mental itu. Tapi kok dibilang aneh kayak gitu ya. Itu kalau pemainnya saya tidak hapus, rame loh, yakin rame. Makanya saya menghormati, menghargai sedulur saya sendiri, sedulur kita sendiri, ketimbangi engko rame dulu, alum rame ngarep kayak gitu. Makanya saya hapus. Ada cuman ada beberapa yang dibilang itu juga dari kata-katanya membela saya kayak gitu. Lalu tas mental harus bilang aneh, di kuburan katanya aneh kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya netizen, namanya orang komentar, legowo saya. Tapi komenannya itu enggak dienakin dengan mata sama hati, itu agak ganjel loh. Uang itu saya juga latihan juga sama pelatih saya juga tidak kayak gitu kok dibilang aneh. Terus saya luruskan, akhirnya dia juga minta maaf, saya juga minta maaf, saling minta maaf, saling mengucapkan salam dari saudara sana juga mengucapkan salam buat sini. Jadi kayak gitu, ya nggak apa-apa lah. Yang namanya komentar gimana lagi, itu pun kalau saya orangnya ya ram itu komentarnya, kita saya hapus loh komentarnya itu yang waktu resepsi pengambilan satu di kuburan kemarin itu. Itu pun agak membuat gimana ya, kecewa lah. Wong saya juga dulu latihan juga tidak di kuburan kayak gitu. Biasa lihat warga saat aja saya itu juga tadi menanya di kuburan kayak gitu kok dibilang aneh. Nah itu, tapi nggak apa-apa lah, menghargai. Ya namanya dulur kan kita mewajibkan
mengandani atau membilani lah, gini mas gitu. Namanya juga sedulur, pas diulang kita harus saling menjaga, tidak membuat keramaian. Nah, itu kalau komentarnya tidak saya hapus ya kamu gitu, yakin. Terus ya dari diri kita sendiri ya saya hapus lah, terus saya kontak pribadi gitu. Ya ini sedikit klarifikasi aja loh gitu loh. Nah, ini masih hujan loh, deras ini musimnya sini hujan, Jawa Timur full hujan nih, dan mayoritas petani sini agak jerput ini, padinya ambruk tidur semuanya. Jadi nggak apa mana sudah tuwek lur paling ini ambruk pisang, keterak udan pisang. Kalau hujan malam kan derawasi loh kalau kita juga. Ini udah musimnya padi panen, nah gitu, keterak udan. Nah, dan kita minta doanya lur, ya untuk siswa dimanapun, para pelatih, para warga-warga kita doakan mudah-mudahan adik-adik siswa kita bisa menjalankan dan bisa sampai akhir pengesahan. Ya kita doakan, tinggal beberapa bulan aja gitu, para pelatih ya harus semangat kayak gitu. Lah gimana lagi harus semangat gitu, kita melatih tidak dibayar gitu. Kita mengabdi lah, kita berarti mencari ridhonya yang maha kuasa gitu. Apalagi kayak banyak loh, saya minta sarannya disesuaikan konten apa selanjutnya kayak gitu ya. Kalau nggak bisa topik kayak gini kan bingung mau buat konten apa, terus di kolom komentar loh, kalau sekiranya masuk saya buatkan, yes, saya buatkan. Jadi mas beras untuk dari usahanya, saya adik-adik saya beri waktu untuk menghafalkan materi tadi. Jadi lur, mohon maaf penampilan saya kayak gini ya. Tadinya habis takziah ya. Tadinya habis takziah ke orang tua siswa dari rayon kami. Itu ya, meninggal tadi jam 3 pagi. Dapat kabar pagi hari, terus malamnya yang tadi takziah ke sana. Mudah-mudahan bapak dan siswa tersebut dan siswa kami dulu mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa oke, juga bisa ditemukan di Yang Maha Kuasa. Amin. Begitu. Nanti dari ya warga-warga juga siswa kita takziah ke sana. Kita harus aktifkan kalau kita ada musibah, keseripahan, kita wajib menyambangi atau ke sana. Lur lidah lur, gitu. Menyamar. Saya jadi ini membuat konten hujan-hujan ini, tapi nggak hujan lah kalau di sini kok. Demi kalian menghibur. Masa viewerku saat itu lur, bangga. Abut lah, nih semangatnya sampai jadi motivasi kami. Ini loh tadi kameramennya loh, kameranya itu ya. Bener-bener pakaiannya dulu, sampai lihat. Halo. Ini tadi melatih loh, wah melatih. Kira sing kayak ana sing komen, Mas sepil kameramennya Mas, ya iki kameramennya Pendekar Jodoh lho. Ini tadi melatih, adik-adik sudah diistirahatkan, terus membuat konten dilut kayak gitu.
Ya, ini kameramen saya. Nah, itu juga mata siswa dari saya juga dengan kami. Usahakan nggih para siswa harus melatih. Harus melatih. Sampean ntar kedepannya bakal merantau kebanyakan kayak gitu, bakal kerja di luar kota, nggak mungkin toh di desa terus di kampung halaman pasti punya cita-cita kerja. Nah, pasti di luaran kerja sampai yang jujuk pertama atau sampai sambangi pertama sampai jauh-jauh merantau tidak punya saudara, yang tidak punya saudara terutama pasti yang sampai awal pertama sambangi atau sampai jujuk, apa itu bahasa Indonesia jujuk itu? Oh mas, sampai samperin pertama gitu, pasti organisasi dari sampean, pasti itu, pasti. Nah makanya sampean kalau tidak melatih, terus gimana? Gitu, mas nyuwun keadaan, mas nyuwun materi kayak gitu ya. Makanya dari segi itu sampai tidak lupa, biar tidak lupa sampai melatih lagi di adik-adiknya apa yang dipelajari mas-masnya dulu, sampai pelajari lagi untuk turunkan lagi ke adik-adik sampai yang bawahnya. Nah, entar loh sampai tidak bakal hilang itu ilmu nih, sampai ikut ESA itu gak bakal hilang. Jadinya yang sampai sambangi pertama atau yang sampai yang pertama itu pasti organisasi dari sampean gitu. Makanya harus wajib melatih adik-adik siswa yang calon warga ini biar lebih mantap, biasanya lur, biasanya yang saya amati itu siswa yang masih siswa loh ya, yang masih siswa dalam tahap siswa itu dari segi materi, dari segi ya kayak gitulah, sambung pembukaan itu pun masih bisa dibilang 80% lah, belum 100%. Nah, tapi entar kebanyakan yang saya amati kalau sudah jadi warga itu saya amati dari siswa sendiri tidak kemana-mana. Wah, cah kayak lihat siswa bingung kayak saya warga wis lumayan apik, terus yang kayak yo kayak gitu loh. Oh jadinya siswa itu kalau masih selama jadi siswa masih beban pikiran, masih menghafal materi, beban masih ada seatasnya. Nah kalau sudah di warga kan tidak ada beban, makanya dia bisa dibilang los itu dalam arti bisa menguasai materi demi materi yang sudah dia kuasai selama jadi siswa. Makanya sudah di warga dia rangkuman jadi satu jos ya. Makanya agar tidak lupa melatih dan terus melatih. Nah itu kita sudah jadi warga, tinggal melanjutkan lagi, tinggal memperlancarkan lagi ya gitu. Nyantai aja lur ya, ngopi. Dan ini adik-adik biar tidak ya lupa dari ajaran ilmu mustahil terhati itu. Nah sampai buat ikut ESA terhati buat apa? Gitu, buat apa? Kalau tidak bisa melatih, kalau tidak bisa menghargai orang lain, kalau tidak bisa menghargai sedulur kita, kayak gitu, buat apa? Gitu. Jadinya laku sak laku, jalan sak jalan dipikir. Kalau ada masalah, bisa juga ada masalah sama dulu sendiri, dibuang, nggak boleh kayak gitu. Kui dulurku, ngono-ngono LAPO kui dulurku, kayak gitu. Makanya tidak usah dibawa dendam, gitu. Oh namanya sudah persaudaraan. Kita mencari sedulur, beda mencari musuh, gitu. Nah, kalau mencari musuh, sampean neng jalan bayar war, sampean matanya melilik, ya, itu juga menimbulkan musuh. Nah, sebenarnya itu cari sedulur itu loh.
gitu. Makanya saling bargai sampai pengen diajeni ya jeno wong kuwi. Sampai nek pengen diajeni, sampai ajeni awake sampai sendiri bisa. Ntar suatu saat orang lain bisa menilai sampai sendiri. Nah, gitu. Benar. Bagi pribadi maupun saya sudah benar. Jadi sudah benar, tapi di mata orang lain belum tentu kita benar kayak gitu. Makanya harus bisa menghargai, harus bisa mengajeni satu sama lain kayak gitu. Masih sampai sudah warga tingkat 1 sama pelatih sampai yang dulu kemelinti kemelelet. Kalau sudah warga tingkat 1, wah wis padha dikasih jine kok ora apa-apa nyapo. Ya, usah jadi jangan punya berpikiran kayak gitu. Ngono-ngono pelatih mungkin. Sampai ada pelatih ya ora iso apa-apa. Bener, warga tingkat 1 sama. Tapi hargailah sesepuhnya. Kewean sampai ajaran Eza melu mlebu ajaran Eza dhisik endi. Kayak gitu. Dhisik endi. Nah, kalau di luar sekarang sampean menjadi bolo kuwi bolo ngopi ini nah, tapi kalau sudah di dalam latihan Eza dia hargai, dia ajeni nggih. Soalnya gitu-gitu juga pelatih sampean harus mengilingi asal usulnya sampai dari mana. Dan itu pelatih itu tidak dibayar, ya ngabdi sama yang maha kuasa, mencari ridhonya yang maha kuasa. Mudah-mudahan khusus pelatih rezekinya dilancarkan sama yang maha kuasa. Diibaratkan kita juga melatih Isha, menyebarkan ajaran Isha. Mudah-mudahan diperlancarkan, dipermudahkan yang mencari dipermudahkan rezekinya dari yang maha kuasa kayak gitu loh. Eza terhati kalau tidak diridhoi sama yang maha kuasa apa bisa kayak gini sebesar ini kan kayak gitu. Kalau sudah diridhoi ya kita jaga baik-baik organisasi kita masing-masing. Nggih. Lanjut lur ya. Cukup segitu nggih dari saya. Kontennya soalnya kan lur stoknya habis sih kontennya. Nggih, mau buat apa lagi? Sampai terus di kolom komentar. Ya, pokoknya dibantu like, comment, subscribe-nya lur channel Pendekar 22 agar lebih berkembang lagi. Tanpa sampean, tanpa sedulur-sedulur kula saking PSJT khususnya, sedulur dari organisasi lain khususnya bantu semangatnya. Oke? Tidak usah iren-irenan, sudah tidak usumnya, sudah tidak musimnya. Semuanya sebagai ngono. Oke. Di konten apa lagi sampai terus di kolom komentar lur. Oke. Dan ini sudah agak mendingan terang, reda hujannya. Saya akan sedikit memberi materi adik-adik. Ntar habis lebaran lur kita wawancara adik-adik lagi yang mencapai lembaran baru, ya sudah mencapai lembaran baru yaitu sudah memakai ban putih ya gitu. Nah, kita wawancarai. Dan kalau sampai punya saran dibuatkan konten apa lagi sampai tulis di kolom komentar ya sudah tersedia. Oke? Pasti saya balas, nggak mungkin nggak. Oke? Oke? Dan cukup segitu aja lur dari saya. Kalau saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari segi omongan saya tadi. Oke? Cukup saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.